Sempat dengar saya Pak, sempat. Oh, kita Sempat dengar kayak tolong oma tolong gitu. Saya di sini di sumur. Pas pertama kali kita keluar. Pertama kali saya keluar kan langsung ke sumur karena saya panik kan dekat juga rumahku ini. Iya. Cuma dengar kayak tolong oma gitu, tolong oma tolong gitu. Suara perempuan, nggak tahu yang sudah keluar kah atau yang sudah yang masih di dalam. Dari arah mana? Inilah momen mencekam saat balita terpanggang hidup-hidup pada insiden kebakaran rumah di Jalan Suprapto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, terbakar pada Selasa 6 Mei sekitar pukul 14.00 WITA. Terdengar teriakan kepedihan minta tolong dari balita saat kebakaran terjadi. Insiden pedih yang menyayat hati ini terjadi di sebuah rumah yang dihuni 4 balita beserta ibu mereka, Siska Amalia, 23 tahun. Tetangga korban, Hairul Amin, 26 tahun, mengungkapkan sejumlah kesaksian di balik kebakaran yang merenggut nyawa 3 balita dan menyebabkan satu lainnya kritis. Saat kejadian, Hairul berada di dalam rumahnya dan mendengar teriakan serta tangisan dari rumah Siska. Namun ia menganggap hal itu biasa karena dirinya dan tetangga lain sering mendengar keributan dari rumah tersebut. Sudah biasa terdengar anaknya menangis, kadang juga ribut. Siska bertengkar dengan pacarnya, ucapnya pada Sabtu. Namun Hairul sangat terkejut ketika menengok ke arah rumah Siska dan melihat api telah melalap sebagian besar bangunan tersebut. Hairul bergeser keluar dan menuju rumah Siska. Di sana ia melihat api telah membakar sebagian besar rumah dan saat itu pula ia melihat sosok Siska histeris. Ketika mendekati rumah tersebut, Hairul mendengar teriakan minta tolong dari anak-anak di dalam rumah. Tolong oma, itu suara anak di dalam rumah, bebernya. Saat itu para tetangga berhasil menyelamatkan W dan SN meskipun sudah mengalami luka bakar. Satu orang digendong sama penjual yang di depan, satunya digendong juga sama tetangga lainnya, tambahnya. Ia menegaskan bahwa bukan pacar Siska berinisial A yang menyelamatkan 2 anak tersebut. Setelah menyelamatkan 2 balita, para warga mengira sudah tidak ada lagi korban di dalam rumah. Setelah 2 korban berhasil diselamatkan, kita berpikir sudah aman, tinggal menunggu pemadam datang, ujarnya. Sekitar 10 hingga 15 menit setelah menyelamatkan 2 anak, terdengar teriakan yang mengindikasikan masih ada 2 korban di dalam kobaran api. Namun api semakin membesar hingga rangka atap rumah roboh dan menutupi semua akses masuk ke dalam rumah. Seandainya kita semua tahu dari awal sebelum api benar-benar menyala, pasti bayi itu bisa diselamatkan, tutupnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Nirwan Fakauhun menerangkan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Masih kami selidiki, hari ini tim Lab 4 Polda Sulawesi Selatan telah melakukan olah TKP. Kita tunggu hasilnya, ungkapnya pada Sabtu 10 Mei. Juga lari, panik nih juga. Nah, saya bilang masih ingat dia teriak anakku 2 orang di dalam. Gitu dia masih bilang tolong anakku masih ada 2 di dalam gitu kan. Udah panik tuh lah, panik. Keluar lewat sini karena lewat sini nggak bisa, jadi lewat depan sini, putar lorong samping tuh, lorongnya. Kulihat nih mamanya, kulihat nih tuh 2 anaknya yang kebakaran itu. Oh, yang siapa yang bawa keluar? Tetangga. Siapa pi? Bawa satu Wawang sini yang tinggal depan sini, yang satunya saya lupa. Tetangga yang gendong gitu loh, yang gendong. Satunya digendong carikan mobil, satunya ditaruh di atas meja. Yang masih hidup sampai sekarang itu dia ditaruh di atas meja saya. Udah kepikir kayak sudah tarik motor segala macam, pikir sudah selamat lah. Siapa yang tarik motor? Orang-orang situ, orang-orang sudah chaos nih, sudah panik nih, nggak tentara ini siapa. Terus kupikir kayak oh ya sudah selamat karena sempat bilang 2 orang anaknya di dalam. Kupikir cuma 2 itu. Ternyata sudah datang pemadam, ternyata masih ada anaknya di dalam gitu. Sudah nggak tahu lah, itu terlambat dengar juga atau mungkin mamanya saat itu panik juga sampai tidak ada bilang segala macam. Udah nih kejadian nih terbakar, datang padami api, dapatnya anaknya gitu terbakar di dalam di sudut kamar. Kita sempat lihat lokasi. Sempat ya. Sebelum diangkat Sudah sempat lihat di sudut kamar. Jadi ditumpukan, nggak tahu ya itu lemari atau apa, tapi situ banyak tumpukan baju. Di sudut ruangan. Iya. Posisinya bagaimana
Aduh, pokoknya saya lihat itu sudah diangkat deh, kayaknya mereka itu tersusun deh. Jadi kayak diangkat dulu yang usia paling kecil 1 tahun dipindahkan, baru yang 3 tahunnya diangkat. Gitu. Bukan lemari tuh, Pokoknya kalaupun bilang dalam lemari, pokoknya pada saat itu nggak ada lemari. Entah lemarinya terbakar habis atau memang tidak ada lemari situ. Nggak tahu jual lemarinya kayu atau plastik. Sudah gitu diangkat nih. Gue sudah itu korbannya dulu mengenaskan, sudah darah apanya dari tangannya, dari kakinya. Terbangkan hidup-hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.